Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan yaitu siaran ataupun tayangan ini. Kita akan menyambut perayaan Natal dan Natal selalu membawa pengharapan, Natal selalu membawa sukacita. Dan saudaraku yang kekasih, tahun depan saya beri nama The Year of Reproduction. Di dalam Roma 8 ayat 19 dikatakan dengan penuh kerinduan, dengan menanti-nanti dengan sungguh. Dunia ini menantikan apa? The sons of God. Kita merayakan the son of God, yaitu Kristus. Dan kita tahu bagaimana seluruh dunia ini, kalau selalu melihat yaitu pemilu Amerika, jelas sekali. Antara orang yang percaya Tuhan Yesus dan yang anti Kristus. Sangat jelas sekali. Itu mewakili dunia ini. Donald Trump bukan cuma melawan Partai Demokrat dan kiri yang radikal, tapi seluruh dunia. Dan ketahuilah saudara, itulah keadaan kita saat ini. Tetapi untuk itulah, bangkitlah sons of God. Mari saudara, mari kita berbuah bagi Tuhan. Dan seperti ayat pokok daripada tahun ini, ketika kita merayakan yaitu kedatangan the Son of God, Kristus, the Son of the Highest, yang jadi Raja Israel, maka demikian juga saudara dan saya ditentukan untuk jadi pemimpin. Dan menjadi para pemimpin yang jadi tempat perlindungan daripada angin ribut. Seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan juga seperti batu karang yang kuat. Perlindungan daripada gempa bumi. Perlindungan daripada terik matahari. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu rayakan Natal dengan satu pengharapan. Dan satu tujuan, bahwa dunia sedang menantikan. Seluruh makhluk menantikan kebangkitan daripada sons of God. Saya mengalami itu 41 tahun yang lalu. Dan seperti saudara tahu, that's my spiritual birthday. Yaitu malam Natal. Dari orang biasa. Ya, yang selalu dihantam angin ribut. Yang selalu dalam keadaan yang susah. Tuhan roba saya. Untuk mengalami Yesaya 32 ayat 2 itu. Sebab saya menyembah kepada Raja yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Demikian juga dengan setiap daripada Anda. Yesus datang sebagai Raja. Pontius Pilatus tanya, "Are you a king then?" Yesus berkata, "Yes, I'm a king. And for that purpose I was born." Untuk tujuan itu. Dia tidak datang bawa agama baru. Dia tidak datang menggantikan orang-orang Farisi. Dia membawa kerajaan. Dan kembali kuasa kerajaan yang sudah diambil iblis, direbut kembali, diberikan kepada yang dinantikan oleh seluruh dunia, yaitu the sons of God. Dalam hidup saya melahirkan yaitu secara rohani putra-putra rohani yang dipakai Tuhan, yang menjadi sungai-sungai di dataran kering. Dan mereka pergi ke dataran kering di mana ada kerusuhan, di mana ada yaitu sakit hati, dan mereka menyembuhkan the broken hearted. Karena roh Tuhan ada di atas mereka. Biarlah roh Tuhan ada di atas saudara saya. Roh Tuhan yang melahirkan Kristus di dalam Maria. Roh Tuhan yang sama diberikan kepada Anda dan saya. Supaya kita fruitful and multiply and fill the earth. Dengan expanding the kingdom. Have a blessed Christmas in Jesus' mighty name. Dan kiranya saudara punya kerinduan. Yaitu bukan cuma menyembah the Son of God yang sekarang ada takhta Allah, tapi dilahirkan kembali menjadi sons of God yang jadi berkat buat banyak orang. Kiranya ini pesan Natal dari saya, in Jesus name, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluarga di GBI Rock Malang. Apakah suara saya terdengar? Boleh kasih emoticon atau lambaikan tangan mungkin ya kalau yang dengar. Oke, senang sekali saya bisa hadir bersama dengan keluarga GBI Rock Malang. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mau kita belajar sama-sama berbagi sesuatu. Dan saya berdoa apa yang saya bagikan pagi ini bisa sama-sama memperbaharui juga cara berpikir kita. Semakin selaras dengan hatinya Tuhan. Isu dalam kerajaan Allah yang paling krusial adalah pembaruan akal budi. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu sehingga kamu dapat mengerti mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan,
dan yang sempurna. Itu sebabnya kita terus belajar firman Tuhan untuk kita bisa sama-sama mengerti kehendak Tuhan. Baik Bapak Ibu, mungkin slide-nya sudah bisa ditampilkan. Saya akan sharing karena kita ada di bulan yang merayakan Natal, jadi tema perenungan saya akan saya tarik berhubungan dengan Natal juga, ya, supaya kita bisa sama-sama mengingat. Ya. Boleh langsung saja slide-nya ditampilkan. Oke. Apa sih yang Tuhan cari dalam buat setiap kita? Natal adalah kelahiran Kristus Mesias. Apa arti Mesias? Mesias itu artinya raja yang diurapi. Ya, tadi Pak Arifin sudah menjelaskan dengan cukup jelas. Ya, dia sang raja. Oke, jadi hari ini saya mau berbagi sesuatu apa yang Tuhan cari, apa yang dicari oleh sang raja. 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan kita nggak bisa bayangin ya, jangan sama kayak mata kita, tapi intinya Tuhan tuh cari orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, di sini kata bersungguh hati itu berasal dari terjemahan aslinya shalom. Nah, apa itu shalom Bapak Ibu? Di sini ditulis shalom itu artinya tulus, tulus dalam arti berpaut sepenuh. Boleh juga saya ambil sebuah kata dalam bahasa Inggris sederhana artinya trust. Berpaut sepenuh, trust. Apa bedanya belief sama trust? Kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia kayaknya diterjemahinnya sama ya. Tapi dalam hal makna agak berbeda. Trust itu punya arti yang lebih dalam. Trust itu berbicara kita mempercayai seseorang karena ada hubungan biasanya. Sehingga tingkat kepercayaan kita itu tidak lagi berdasarkan bukti. Walaupun kita belum lihat bukti, kita tetap mempercaya sama dia. Itu kayak suami istri. Kalau ada orang yang bilang, ibu saya lihat suami kamu jalan sama seorang wanita loh. Dan kayaknya dia ketawa-ketawa berdua loh. Kayaknya cukup akrab. Siapa ya bu? Jangan-jangan, jangan-jangan. Lalu ibunya akan bilang, oh enggak, saya kenal suami saya. Saya percaya sama dia. Itu trust. Walaupun belum kita nggak lihat bukti, ya kita memutuskan untuk percaya. Kalau belief itu ada unsur kita mesti ada bukti dulu. Seperti kita ke dokter, biasanya kita ada rekomendasi. Aduh, saya mau cek kehamilan istri saya nih. Dokter mana yang murah ya? Dokter mana yang bagus ya? Ada rekomendasi. Lalu teman-teman kita mulai rekomendasi. Kamu kesini aja. Dokternya muda, ganteng, baik. Dengerin kita, penuh pengertian. Dan yang terpenting, dokternya cashback loh 60% pakai Shopee. Lalu kita pergi ke dokter itu. Itu belief. Ya, kita percaya karena ada bukti-bukti tertentu. Tapi trust nggak begitu. Trust itu bicara kita punya hubungan dengan seseorang, sehingga pada akhirnya, walaupun kita nggak lihat bukti, kita putuskan untuk percaya sama dia. Dan ayat ini bicara tentang kisah Raja Asa. Raja yang tadinya sungguh-sungguh sama Tuhan, mencari Tuhan, dekat sama Tuhan, ya kalau ada baca ceritanya, sehingga Tuhan menolong, ada pemulihan di dalam kerajaannya, tapi di satu titik terjadi krisis lagi dalam kerajaannya, tapi dia bertindak berlawanan. Nah, Tuhan tegur dia ya dengan kata-kata ini. Kenapa? Karena selama ini dia udah jalan beribadah sama Tuhan, tiba-tiba tindakannya berlawanan. Oke. Nah, tapi saya nggak bahas Raja Asa. Ayat ini ayat yang luas. Tuhan cari orang-orang yang trust sama dia, berpaut sepenuh hati, dan dia mau melimpahkan kekuatannya. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya dengan Natal?
Ya, saya mau membagikan supaya kita bisa nginget juga peristiwa Natal. Karena peristiwa Natal juga berhubungan dengan ayat ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Anda pelajari Alkitab, Anda pelajari Injil, Anda akan menemukan bahwa peristiwa Natal itu nggak bombastis, Bapak Ibu. Tidak seperti zaman modern ini. Ya, Natal itu dirayakan, ya sudah ada orang-orang nggak kenal Tuhan pun, belum percaya Tuhan Yesus pun, belum lahir baru pun tetap merayakan Natal. Tapi itulah raja kita, di mana-mana digaungkan. Tapi Natal aslinya nggak seperti itu kan Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu Tuhan tuh datang. Nggak ada yang tahu. Nggak viral Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang dalam keadaan yang senyap. Tidak ada yang tahu. Hanya orang-orang tertentu yang diberitahu bahwa dia datang. Orang-orang yang tertentu yang Tuhan sudah lihat itu mendapatkan berita bahwa Yesus lahir. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar kira-kira dari kisah Natal orang-orang yang trust itu seperti apa sih? Ya, dari orang-orang yang terlibat di dalam kisah Natal. Mari ditampilkan slide-nya. Saya mau kita lihat kisah yang pertama. Trust sama Tuhan atau mempercayai Tuhan itu berbicara tentang pengorbanan atau korban. Kalau kita memutuskan mempercayai Tuhan dalam segala keadaan, itu artinya satu. Ada pengorbanan, ada korban. Ketika pesan Natal diceritakan dalam kitab Matius, ada dua raja di sini. Yang pertama raja yang dianggap kafir, ya, raja yang benar-benar tidak ada hubungan dengan Israel. Mereka disebut para raja dari timur, ya, orang Majus. Tapi pertanyaannya menarik di ayat ini, Matius 2 ayat 2. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang barulah dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, saya tidak akan membahas banyak supaya nggak motong waktu Bapak Ibu. Tapi perkiraan. Ya, mereka itu berasal dari sekitar Irak dan Iran, ya, daerah-daerah Persia ke sana. Karena di sana sangat menurut ilmu perbintangan di sana itu lahirnya dari sana. Nah, perjalanannya itu jauh sekali Bapak Ibu. Saya pernah dari Mesir menuju perbatasan Israel itu kurang lebih 8 jam naik bus. Itu baru dari Mesir. Belum dari daerah yang ke sana lagi. Nah, mereka pergi rombongan pakai onta. Ya, dengan tantangan cuaca, tantangan perampok dan sebagainya. Kita anggaplah 1-2 tahun perjalanan mereka. Mereka berkorban. Hanya dengan iming-iming apa? Mereka melihat sebuah bintang yang berbeda dan mereka percaya menurut ramalan mereka kalau bintang seperti ini ada raja yang berbeda yang lahir. Dan mereka datang mengorbankan segala hal, ya, pergi dengan jarak yang jauh hanya untuk satu, untuk menyembah dia. Inilah trust Bapak Ibu. Trust itu bicara korban. Kita memberikan korban hanya demi satu untuk Tuhan kita, untuk Raja kita. Berbeda dengan raja yang satu lagi nih. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ending kalimatnya sama, menyembah dia, tapi awalnya itu yang menarik. Yang satu ngomong raja, tapi yang satu yang katanya tinggal di daerah di negeri di mana Yesus dilahirkan, dia tetap panggil orang itu raja itu anak. Ya. Penghormatannya berbeda. Yang satu ini yang dikatakan kafir, mereka datang berkorban, mereka datang bayar harga. Ya, cuman satu kata mereka nyebut raja yang baru lahir. Yang satu sebut anak. Bapak Ibu, raja itu tidak peduli usia. Kalau memang dia raja dari lahir pun orang udah datang itu udah nyembah. Ya, kalau Anda nonton film-film tentang kerajaan itu seperti itu protokolernya. Ya, jadi berbeda sekali sikapnya. Nah, apa sikap kita ketika kita trust sama Tuhan?
Ketika kita trust sama Tuhan bahwa Dia adalah Raja kita, maka kita belajar dalam hidup kita memberikan korban kepada Dia. Korban itu bicara apa? Kalau kalau saya melatih, misalnya kalau saya kasih persembahan, ya, korban itu, persembahan itu buat Tuhan, nggak pernah persembahan yang namanya korban tuh bikin sakit, ya, bikin sakit, bukan yang termahal, tapi yang bikin sakit. Tapi ada orang kalau datang sama Tuhan, misalnya kasih persembahan, dia cabut aja yang seenak dia kasih. Ya. Karena dia berpikir ya hanya sesuatu yang kita mesti setor. Ya. Kalau di bahasa daerah kelahiran orang tua saya, derma. Ya. Tapi enggak, waktu kita menghadap Tuhan, kita kasih korban. Berikan yang terbaik buat dia. Itu bentuk penyembahan kita. Bapak Ibu, di saat pandemi ini, kita berkorban. Mungkin kelihatannya tidak langsung untuk Tuhan. Tapi kita memberi korban. Di dalam kitab Ibrani, kalau tidak salah dikatakan, korban-korban demikian berkenan kepada Allah apa? Nolong orang. Ya, membantu saudara-saudara kita. Sekalipun kita juga punya kebutuhan, kita melakukannya. Itu korban, Bapak Ibu. Dan ketika kita lakukan seperti untuk Tuhan kita, kata Tuhan Yesusnya, kalau kamu buat yang paling hina ini, kamu buat aku loh. Ya, itu korban, Bapak Ibu. Ya, ketika kita mengorbankan ego kita, kenyamanan kita, dan kita melakukan sesuatu di hati kita, kita taruh itu untuk Tuhan. Ya, itu adalah bentuk trust kita sama Dia. Kalau kita melakukan sesuatu, keadaannya lagi baik, ya itu gampang. Tapi lagi pandemi begini, kita belajar melayani. Kita tetap melakukan yang terbaik. Mungkin walaupun ibadah kita tetap online, masih online, kita tetap berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa. Itu korban. Berbeda sama Herodes. Herodes di sini dia terganggu kenyamanannya. Oh, ada raja yang baru. Dia ngomongnya pengen nyembah, tapi di hatinya dia pengen bunuh bayi itu. Mungkin pandemi ini membuat sebuah saringan buat kita. Kenyamanan dihancurkan. Yang tadinya kita bisa ibadah, tempatnya bagus, nyaman, sekarang semuanya berubah. Tapi di sini kita di challenge. Bentuk kita trust sama Tuhan. Masihkah kita memberikan yang terbaik? Masihkah kita melakukan yang terbaik? Sekalipun itu mengganggu ego kita. Sekalipun itu menghancurkan kenyamanan kita. Masihkah kita melayani yang terbaik buat orang-orang yang dipercayakan dalam hidup kita? Sekalipun mungkin keadaan lagi nggak mendukung. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang ngalamin goncangan ekonomi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ngalamin pekerjaannya benar-benar digoncangkan. Tapi di titik ini, maukah kita tetap melakukan sesuatu? Berikan korban. Tetap lakukan yang terbaik. Lakukan itu seperti untuk Tuhan. Itu trust, Bapak Ibu. Salah satu bentuk trust adalah pengorbanan. Kalau hari ini keadaan lagi masih belum, ya kita mulai dengar kabar yang baik. Tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tetap melayani. Tetap menabur. Tetap membantu sesama kita, saudara-saudara seiman terutama. Lakukan itu seperti Anda lakukan untuk Tuhan. Orang Majus ini menggambarkan orang-orang yang datang untuk menyembah Tuhan. Walaupun dia harus memberikan yang terbaik, dia harus mengorbankan sesuatu. Tapi tujuannya satu, menyembah Dia. Bapak Ibu, Alkitab tulis, jangan ada orang menghadap padaku dengan tangan hampa. Itu protokoler memang. Kalau kita mau menghadap raja, kita mesti memberikan sesuatu yang terbaik buat Dia. Nah, kita ini warga kerajaan surga, kita ini anak-anak Tuhan. Sudah selayaknya dalam hidup kita setiap hari. Kita belajar memberikan yang terbaik,
bukan karena status apapun, tapi karena kita melakukan itu buat Tuhan kita. Ini adalah bentuk trust yang pertama. Kita memberikan pengorbanan yang terbaik. Yang kedua, kita belajar, boleh ditampilkan slide-nya. Trust bicara juga orang yang trust sama Tuhan adalah orang yang belajar memiliki pengharapan. Ya, memegang pengharapan, memegang teguh pengharapannya. Ya, di kisah, kembali di tokoh yang ada di dalam kisah Natal, di sini ada seorang bernama Simeon, Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepada apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Bapak Ibu, Anda mesti tahu latar kisah Simeon bahwa orang Israel itu sudah 400 tahun tidak mendengarkan pernyataan ilahi. Dimulai dari akhir kitab Maleaki, di situ Maleaki menyatakan nubuatan-nubuatan. Setelah itu 400 tahun orang Israel tidak mendengarkan pesan dari nabi-nabi buat mereka. Ya, boleh dibilang Tuhan mute, Tuhan diem. Ya, mereka hanya memiliki kisah-kisah dari Taurat yang mereka harus pegang itu, mempercaya itu. Ya, sehingga mungkin di saat itu keadaan orang Israel ya dalam keadaan mungkin dingin rohani. Tapi ada seorang bernama Simeon yang benar dan saleh. Dia menantikan. Ini penting. Dia menantikan sekalipun tidak ada pernyataan apapun lagi selama 400 tahun. Modal dia hanya membaca kitab. Janji yang pernah ada bahwa satu kali akan ada keturunan Daud yang akan memerintah atas Israel. Raja sejati yang akan datang. Mesias. Dia menantikan itu. Dia mendapatkan pengharapan. Dia pegang. Sementara mungkin waktu dilihat kanan kirinya, ya orang-orang mungkin ya udah hidup biasa-biasa saja. Orang-orang mungkin udah patah arang. Orang-orang mungkin udah nggak semangat sama Tuhan. Ya asal-asalan aja. Udah nggak banyak orang yang mencari Tuhan. Tapi dia tetap menantikan penghiburan itu. Akibatnya apa? Secara pribadi Tuhan bicara sama dia. Ya, dia dinyatakan oleh Roh Kudus, kamu nggak akan mati. Oke, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Ingat, cari orang yang berpaut hatinya, trust sama dia untuk melimpahkan kekuatan. Dia menerima sebuah kekuatan bahwa kamu nggak akan mati. Khusus buat kamu. Ya, kamu akan lihat Mesias. Ingat tadi saya bilang pesan Natal, ya berita tentang kedatangan Mesias itu nggak banyak orang tahu loh. Hanya beberapa orang dikasih tahu. Ya, salah satunya Simeon. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Bayangkan mungkin usianya dia udah tua. Kamu nggak akan mati, Bu ya. Dia udah tua, mungkin waktu dia jalan, asam uratnya udah mulai mengganggu dia. Mungkin mata dia udah pakai kacamata yang burem ya. Dia mungkin udah mulai ngalamin kesulitan-kesulitan fisik. Dan yang saya tahu berapa kali saya berjumpa dengan orang-orang yang lanjut usia yang sudah dipanggil Tuhan ketika mereka sudah lemah secara fisik. Ya, kalau orang muda akan bilang, Tuhan saya mau umur saya panjang. Tapi kalau orang udah lemah fisiknya biasanya udah mulai bilangnya begini. Ya udahlah, mau berapa lama lagi cepet aja dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena dia udah nggak tahan, dia pengen ganti baju. Ya, ganti baju. Baju tubuhnya mau diganti. Ya, tapi Simeon, dia bertahan. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Sekalipun yang dia lihat di sekeliling dia. Sekalipun yang dia lihat keadaan bangsanya, kok terpuruk banget. Malah dijajah sama bangsa kafir.
tapi dia percaya ada penghiburan bagi Israel. Roma 4 ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu, apa yang terjadi mungkin saat-saat ini di dalam pandemi? Apa yang Anda alami? Apakah Anda melihat, apakah kita melihat keadaan sekeliling kita sepertinya seperti akhirnya jadi kehilangan harapan? Atau mungkin Anda saat ini lagi menghadapi tantangan di akhir tahun ini, dan Anda mau mengakhiri tahun ini kayaknya harapan di depan Anda kecil sekali. Ayo, gali firman Tuhan. Karena di firman Tuhan Anda akan menemukan janji. Janji itu akan memberikan Anda pengharapan. Belum terjadi, nggak apa-apa. Itulah trust. Ketika Anda bersekutu sama Tuhan, makin dalam Anda sama Tuhan, Anda menerima janji Tuhan, pegang itu Bapak Ibu. Ada pengharapan. Dan kalau Anda baca di dalam Injil kisah Natal, menarik sekali Bapak Ibu. Kisah Natal itu dipenuhi dengan kalimat, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Berulang-ulang kalau Anda baca kisah Natal ketika Tuhan Yesus dilahirkan, orang-orang yang terlibat di dalamnya, malaikat yang datang selalu akan bicara, jangan takut. Dan hari ini pesan yang sama. Di akhir tahun ini menjelang Natal saya mau berbagi buat kita, jangan takut. Ada penghiburan bagi kita, pegang pengharapan kita. Ayo temukan janji Tuhan buat Anda. Mungkin Anda ada yang sudah menerima janji Tuhan lewat firman yang Anda renungkan. Pegang itu, ucapkan selalu. Ya, jadilah Simeon akhir zaman yang trust sama Tuhan dalam bentuk pengharapan. Aku tidak akan mati. Aku akan hidup. Aku akan melihat Tuhan. Ya. Ayo Bapak Ibu. Inilah bentuk trust. Pengharapan kepada Tuhan. Jangan kehilangan itu. Dan Anda akan melihat Tuhan menyatakan ya, janjinya kepada Anda. Dia bukan Allah yang tinggal diam. Dia selalu ada buat kita. Itu bentuk trust. Ya. Yang kedua yaitu pengharapan. Orang yang trust sama Tuhan, dia akan pegang pengharapan. Ya. Dan pengharapan adalah jangkar yang kuat. Sauh yang kuat. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang trust sama Tuhan, dia mempercayakan kisah kehidupannya kepada Tuhan. Sehingga historinya menjadi his story. Orang yang trust sama Tuhan akhirnya begini Bapak Ibu. Waktu dia tarik sejarah hidupnya, maka yang dia lihat adalah benang merah kisahnya Tuhan merendah hidup dia. Jadi ketika dalam keadaan apapun dari 2 poin yang tadi kita memutuskan ya kita berkorban sama dia, kita pegang pengharapan kita sama dia, sehingga maka ketika kita menjalaninya dan satu kali Anda nengok ke belakang, Anda melihat history Anda adalah his story. Ketika Anda nengok ke belakang kelak, ya setelah perjalanan trust Anda sama Tuhan, yang Anda lihat benang merah sejarah Anda adalah cerita tentang Tuhan. Makanya kalau kita mesti lewati berbagai gelombang, badai, jangan takut. Ceritanya nanti di mana? Bagaimana kita bisa cerita tentang karyanya Tuhan kalau kita nggak pernah ada di situasi-situasi yang mustahil? Kalau segalanya oke-oke aja, gimana kita mau cerita Bapak Ibu? Ya, jadi jangan patah semangat, jangan kendor melayani Tuhan. Ya, mungkin bentuk ministry kita berubah. Ya, ministry melayani itu bentuknya bisa berubah, tapi hati kita tetap menyala-nyala. Melayani Tuhan, dekat sama Dia, cari wajah Dia, renungkan firman-Nya, beribadah, berkumpul, ya, bersekutu, jangan kehilangan itu. Kenapa? Karena buat orang yang trust sama Tuhan, historinya akan jadi his story.
Ini menarik Bapak Ibu. Ya, saya pakai ayat ini kenapa? Di sini ada seorang wanita yang ya berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Kenapa saya pakai ayat ini Bapak Ibu? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kita kalau baca kisah ini, kan udah bertahun-tahun rayain Natal, kayaknya mungkin biasa aja. Tapi saya mau Anda merasakan. Anda renungkan posisi Anda kalau Anda jadi Yusuf yang laki-laki atau Anda jadi Maria. Coba rasakan. Ya, dalam merenungkan firman Tuhan itu ada yang namanya syikah. Syikah itu membayangkan sampai dapat emosinya. Bayangin. Sampai dapat rasanya. Itu cara merenungkan firman. Coba Anda bayangin. Nah, kayak saya seneng di pandemi ini sebenarnya kalau ada Anda yang mungkin, mohon maaf ya, mungkin Anda rencana menikah tertunda. Ya. Tertunda bahkan dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan. Ya, saya ingat awal tahun ketika pandemi mulai terjadi, di dalam keluarga besar saya, family, ada yang sudah kasih undangan akan menikah di bulan Maret di sebuah hotel ya yang cukup bagus. Tapi karena pandemi dan pemerintah mulai memberlakukan berbagai aturan untuk pengamanan, maka diumumkan ulang bahwa resepsi itu diundur sampai bulan September dengan harapan sudah berakhir. Tapi ternyata tidak berakhir. Saya nggak tahu dah kisahnya jadi gimana. Tapi saya mau beritahu buat Anda yang ngalamin penundaan di saat pandemi ini paling cocok Anda cerita tentang Natal. Kenapa? Karena Anda bisa membandingkan dengan kisah ini. Bayangkan Bapak Ibu, Yusuf dan Maria. Mereka mungkin sudah tunangan, ya. Hari kemarin itu ulang tahun pertunangan saya, ya, ke-16 tahun. Nah, udah tunangan itu udah rencana mungkin Bapak Ibu. Bahkan mungkin sudah mulai list undangan. Mungkin sudah DP restoran, sudah DP catering, sudah bikin berbagai perencanaan, udah berbancang berbagai sesuatu. Dan tiba-tiba yang menerima pesan pertama ini sang wanita. Ketika rencana dia, sesuatu yang kelak akan jadi kenangan-kenangan indah. Yang akan jadi foto-foto indah saya menikah, saya akhirnya dengan orang yang saya cintai. Di satu hari itu sepertinya runtuh. Kenapa? Ada malaikat nongol. Kamu akan hamil. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba dapatkan rasanya. Apa yang jadinya seperti itu? Berantakan Bapak Ibu. Dan si Yusuf, wah ini kalau pria gengsinya ya, proudnya. Ya, begitu tahu wanita yang dia sayangi tiba-tiba ngomong, Mas, aku hamil. Waduh, itu hancur hatinya Bapak Ibu. Tapi Yusuf ini mungkin cintanya sejati ya. Dia orang punya cinta sejati. Kalau di drama Korea, cinta itu tidak harus memiliki. Dan dia memutuskan, ya udahlah, mungkin ada pria lain dan dia mau putusin hubungannya diam-diam. Tapi malaikat ingetin dia, enggak, jangan, terusin. Sehingga mereka menikah dan dalam 9 bulan anak ini lahir. Dan ini adalah raja segala raja. Tapi saya mau Anda merasakan dua pribadi ini. Rasanya bagaimana saat itu ketika interupsi yang terjadi dalam hidup mereka itu menghancurkan semua rencana mereka, semua impian mereka, semua cita-cita mereka hancur di saat itu.
Makanya saya bilang orang yang lagi rancangin pernikahan di pandemi ini bisa dapetin feel ini, rasa ini. Walaupun nggak segetir ini ya, Bapak Ibu. Tapi mungkin saya mau kasih tahu sama Anda, mungkin ceritanya berbeda, tapi mungkin Anda mengalami hal yang sama. Anda sudah memiliki doa terhadap sesuatu, Anda sudah memiliki rencana, cita-cita terhadap sesuatu dia, dan tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada yang melanggar dari firman Tuhan dengan rencana Anda, tapi tiba-tiba itu hancur. Itu berantakan. Inilah masa di mana kita belajar trust. Jangan-jangan memang Tuhan lagi interupsi kita untuk sebuah rencana yang indah. Jadi jangan dulu tanya why God. Ya. Kita mesti belajar dalam hidup ini kalau diinterupsi, kalau apa yang kita rencanakan, apa yang kita doakan, kita minta sama Tuhan mungkin terjadi berlawanan. Coba kita latih jangan tanya why. Karena sama raja jangan pernah nanya why. Tanya, what do you want? Apa yang kau mau, Tuhan? Apa yang kau inginkan? Sama raja jangan pernah nanya why. Karena kalau nggak nanya why, dia akan jawab, why not? I am the king. Aku adalah raja. Semua perkataanku adalah hukum. Kehendakku yang jadi. Oke, tanya what? Oke, buat orang yang trust sama Tuhan, kelak sejarah dia akan jadi kisahnya tentang Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika kisah ini hari ini dibacakan, ditulis, maka Anda nggak rasakan lagi sakitnya. Anda tidak merasakan lagi getirnya. Kenapa? Karena waktu Anda baca kisah Yusuf dan Maria, Anda tidak lagi terfokus pada Yusuf dan Maria. Kita terfokus tentang his story. Kisah tentang raja yang datang, yang benang merahnya adalah menebus Anda dan saya, menjadi warga negara kerajaan, kembali menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Begitu bukan? Demikian pula dengan hidup kita sekarang. Kalau kita mesti ngalamin sesuatu terjadi, percayalah, pegang dia. Tanya, what do you want, Lord? Dan biarkan kelak histori kita akan menjadi his story. Itu doa saya buat kita semua. Coba ditampilkan slide berikutnya. Saya mau Anda merenungkan dan membaca puisi ini. Saya percaya pesan ini buat kita bersama. Kenapa? Karena waktu saya siapkan perenungan ini, saya belum ketemu puisi ini, Bapak Ibu. Tadi malam, saya belum bisa tidur, saya merapikan materi ini, sambil saya browsing, saya ketemu sebuah puisi. Dan tiba-tiba, saya percaya hari ini pesan ini khusus buat kita. Karena ini puisi bagus banget. Temanya tiba-tiba klop banget. Judulnya Trust God. Mempercayai Allah. Kapankah waktu untuk mempercayai Allah? Apakah saat semua baik-baik saja? Saat tangan kemenangan terangkat? Dan hidup berisikan mazmur yang menyenangkan? Tentang sukacita dan pujian? Tidak. Karena waktu untuk mempercayai Allah adalah saat saat ombak tinggi bergelora, saat langit dipenuhi badai, dan doamu hanya berisi satu seruan, "Oh Tuhan, tolong selamatkan aku." Berikutnya, kapankah waktu untuk mempercayai Allah? Apakah saat teman-temanmu menyenangkanmu? Apakah saat kenyamanan membuaimu? Dan semua yang bertemu hanya untuk saling memuji? Tidak. Karena waktu untuk mempercayai Allah adalah saat kita berdiri seorang diri. Tidak ada yang tinggal. Dan setiap penyangga hilang semuanya kecuali Tuhan. Kapankah waktu untuk mempercayai Allah? Apakah pada suatu hari nanti
Ketika Anda telah mencoba cara Anda dan belajar untuk percaya dan berdoa dengan cara yang pahit? Tidak. Karena waktu untuk mempercayai Allah diperlukan sekarang. Ketika buluh yang malang, rusak dan memar, jiwa malang dan bermasalah, inilah waktu untuk mempercayai Allahmu. Kapankah waktu untuk mempercayai Allah? Apakah saat harapan sedang tinggi? Saat matahari menyinari langit? Ketika kegembiraan dan kepuasan mengisi hati? Tidak. Karena waktu untuk mempercayai Allah adalah saat sukacita sirna. Saat kesedihan membuatmu tertunduk. Saat semuanya dingin dan mati. Ya, semuanya. Kecuali Allah yang tetap ada buat kita. Puisi ini disadur dari Streams in the Desert bulan Juli tanggal 21 ya. L.B. Coleman. Bapak Ibu, trust God. It works. Saya mau menutup sharing saya dengan proklamasi ini. Mari kita baca slide terakhir kita. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Finansial Anda terganggu selama tahun ini, ingat, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Anda sedang ngalamin frustasi dan berbagai hal yang mungkin hari ini banyak orang alami. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Sang Raja datang, yang tahtanya di surga, dia turun ke dunia untuk menyatakan pemerintahannya di muka bumi, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dan matanya menjelajah, mencari orang-orang yang trust sama dia. Bapak Ibu, hari ini, mungkin kita masih masuk pandemi, masih menjalani pandemi, bahkan peraturan diperketat lagi karena angka tinggi. Gak usah pusingin sama itu. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tetap hidup berkorban. Lakukan melayani yang terbaik. Tetap murah hati, kalau perlu lebih lagi murah hati. Lakukan sesuatu karena kita mau melayani Raja kita. Pengorbanan. Itu bentuk trust kita. Tetap punya pengharapan. Gali firman Tuhan. Proklamasikan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan Anda akan mendapatkan pengharapan. Jadilah Simeon akhir zaman, Bapak Ibu. Yang akan berkata, saya nggak akan mati, saya akan hidup. Dan saya akan melihat terobosan. Breakthrough. Karena nama Allah kita Baal Perazim. Allah sang penerobos. God of breakthrough. Jadilah Simeon akhir zaman ya. Aku akan berdiri, aku akan tetap hidup sampai aku melihat janji Tuhan digenapi. Pegang itu Bapak Ibu. Jadilah seperti Abraham, kalaupun tidak ada dasar berharap, saya memutuskan untuk berharap. Memang nggak mudah Bapak Ibu. Mari kita latih sama-sama. Jadilah orang yang menyerahkan agenda kita sama Dia. Sehingga ketika kita lihat ke belakang, our history is His story. Saya berdoa akhir tahun ini sukacita Bapak Ibu. Hadapi, jalani, masuki tahun depan dengan semangat, dengan percaya. Janganlah jangan kerajinan kita kendor. Roh kita bernyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Ini waktunya. Di dalam tekanan, dalam keadaan yang tidak menentu, ini waktunya kerajaan Tuhan dinyatakan. Jangan berhenti doain orang sakit. Tetap berdoakan orang sakit. Karena akan ada gelombang-gelombang kegerakan yang terjadi di depan kita. Karena kerajaan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Kita bersatu hati. Tuhan, matamu menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada orang-orang yang berpaut sepenuhnya kepada Engkau. Trust kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Mungkin selama ini kami hanya mempercayai karena sudah melihat bukti-bukti. Tapi hari ini kami di-challenge untuk naik tingkat Tuhan. Mempercayai Engkau sekalipun mungkin apa yang kami harapkan, kami doakan. Belum terjadi, bahkan terjadi berlawanan. Kami mau trust sama Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban, pengorbanan. Tidak hidup untuk diri sendiri, tapi melayani, memberi, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kami diberi contoh dari kisah-kisahnya Natal Tuhan. Ajar kami jadi orang yang tetap memegang teguh pengharapan kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk orang yang menjadi orang yang rela Tuhan. Kalau agenda kami mungkin dihancurkan, berantakan. Tapi kami menyerahkan masa depan kami kepadamu sehingga kelak kami akan melihat ke belakang. Our history is His story. Sejarah kami adalah cerita tentang karyamu dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Doaku buat keluarga besar GBI Rock di Malang Tuhan. Kami menyongsong Natal, kami menyongsong Tahun Baru dengan sukacita, pengharapan, antusias. Karena kami percaya, Ebenezer, sampai di sini Allah tetap menyertai kami. Allah menyertai kami, Immanuel, Allah beserta kami. Baal Perazim, Allah Sang Penerobos, ada bersama kami juga Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dengan sukacita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat Natal kalau kita nggak berjumpa buat semua keluarga GBI Rock Malang. Tuhan berkati.